Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Firka dimanapun yang sedang berada. Selamat siang, salam sejahtera dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman, di edisi video kali ini VRK masih berada di sekitar kota Semarang, Jawa Tengah ya. Dan lokasi explore kita pada siang hari ini adalah sebuah rumah megah ya, yang dulunya dimiliki oleh seorang pengusaha properti. Dari cerita-cerita yang saya dapatkan, rumah ini sudah mulai dikosongkan oleh penghuninya sudah belasan tahun, teman-teman. Dan memang tidak ada yang mengetahui secara pasti ya, kenapa rumah ini terbengkalai ditinggalkan oleh pemiliknya. Namun VRK cukup tertarik ya, ingin melihat saja sebenarnya rumah yang dulunya dimiliki oleh seorang pengusaha properti ini seperti apa. Dan kalau aku perhatikan memang ada beberapa lantai ya, bangunan yang akan kita eksplor hari ini. Oke teman, sepertinya kita tidak perlu berlama-lama ya, langsung saja kita lihat seperti apa kondisi terkini dari sebuah rumah yang sudah terbengkalai belasan tahun. Jadi kalau kita perhatikan di bagian sini ya, ini pagar depannya di sini. Kemudian akses masuknya ke bagian inti rumah itu ada tangga yang di situ ya bosku. Kemudian di bagian sini itu langsung terkoneksikan ke area garasi. Kemudian rumah ini memang terdiri dari beberapa lantai ya, seperti ini. Cukup keren ya kalau aku perhatikan. Tidak diketahuinya secara pasti penghuni rumah ini kemana, menjadi sebuah pertanyaan ya, yang hingga saat ini masih menjadi pertanyaan, kemana hilangnya secara misterius rumah ini. Karena saya coba mencari-cari tentang lokasi ataupun informasi ya, dari lokasi ini rata-rata tidak ada yang mengetahui secara pasti rumah ini terbengkalai ditinggalkan pemiliknya itu sebab utamanya karena apa. Waduh, rumah ini benar-benar megah pada masanya teman-teman. Jika ini dulunya dimiliki oleh seorang pengusaha properti, sepertinya juga cukup masuk akal ya, karena rumah ini berada di sebuah kompleks area perumahan yang rata-rata orangnya tajir-tajir begitu ya bosku. Kalau aku perhatikan memang model pintu-pintunya bagian depannya sih masih bangunan kuno gitu ya. Namun bangunan seperti ini pada masanya adalah sebuah istana begitu ya bosku, yang sangat luar biasa. Wow, keren sih. Benar-benar keren. Di bagian sini ya, kalau teman-teman bisa lihat anginnya sepoi-sepoi, dan aku sih merasakan hawa yang sejuk banget ya di sini. Seperti ini, bener-bener istimindil. Tidak diketahuinya secara pasti sang milioner Semarang ini meninggalkan rumahnya, istana yang seperti ini. Itu ada sebuah asumsi ya, ataupun pendapat yang terkadang orang mengartikan rumah ini ataupun penghuni rumah ini begitu ya, menghilang tiba-tiba secara misterius karena memang tidak diketahui secara pasti penyebabnya apa. Namun rumah ini sih sangat keren ya. Di bagian atasnya aja di sini ada semacam tamannya begitu ya bosku. Baiklah, kita akan coba masuk ya ke bagian dalamnya. Wow, ternyata di bagian belakang ini ya ada kolam renangnya juga. Dan memang ini adalah sebuah bangunan ya, yang
memiliki karakter ataupun desainnya itu bangunan lawas, bangunan kuno. Namun keren sih ya bangunan yang seperti ini pada masanya begitu loh. Ini tangga untuk menuju ke kolam renang ya. Nah, dan ada pesawat yang melintas bosku. Di mana ya pesawatnya ya? Nggak kelihatan sih. Jadi di hadapan kita ini ada semacam kolam renang pribadi begitu ya bosku, yang ukurannya sih ini sekitar 4 meter ya, 4 kali sekitar 6 lah ya, cukup besar juga kalau aku perhatikan, dan hanya orang-orang tertentu ya ataupun orang-orang yang kaya saja yang biasanya memiliki rumah beserta dengan kolam renang yang seperti ini. Nah, keren kan? Airnya sudah berwarna hijau ya, karena lama nggak dibersihkan yang seperti itu bosku. Kemudian kalau dari belakang ya, rumah itu penampakannya yang seperti ini, benar-benar sangat luar biasa. Baiklah, saya melihat di sana ada pintu masuknya teman-teman. Kita akan coba lihat ya, apakah pintu masuk tersebut bisa diakses gitu. Aduh, ya. Oh iya, jadi di sini memang bisa dibilang ya pintu tersembunyi gitu ya, untuk menuju area yang berada di bagian sini. Rumahnya orang kaya ini bosku pada masanya. Di sini toilet saja dan ini nggak bisa dibuka ya, jadi kita masuknya lewat situ. Di samping kanan ini hanya bangunan kosong saja. Wow. Nah, dan kita sudah terkoneksikan ya di bagian ruang dapurnya dari rumah ini. Wah, mantap ya. Jadi di bawah lantai ini carportnya begitu ya bosku ya. Di depan situ, kemudian di sini tuh langsung dapurnya. Kitchen setnya sih mulai amburadul, berodol ya seperti ini bosku. Dan ini yang keren ya, yang masih melenuk di sini, yang masih bagus banget ini tempatnya untuk cuci mencuci. Bisa dibuka ya. Adakah sebuah barang yang tertinggal? Dan kelihatannya sih hanya kosong-kosong saja ya bosku. Kalau kita perhatikan ini ya, handrailnya ini sendiri. Nah, ini handrailnya bosku. Ini masih lumayan kokoh, terbuat dari kayu yang ikonik ya, kayu yang berkarakter banget, berkarakter tempo dulu ya. Plafonnya pun udah mulai jebol-jebol yang seperti itu. Baik, kita menuju ke bagian yang lain, dan wow, ini ruangan utamanya dari rumah seorang miliarder Semarang yang sudah terbengkalai belasan tahun, dan air sudah mulai masuk ya dari sumber mana-mana. Waduh, dari ini bosku, wah ini keren ya. Ini sepertinya sih masih melenuk empuk gitu ya bosku. Coba sih kita lihat, kita sentuh. Nah,
ini serius ya, masih melunuk mumplux begitu. Di situ juga ya. Nah seperti ini. Karena ini dulunya merupakan dimiliki oleh orang kaya, jadi nah bisa dibedakan ya, ataupun barang-barang yang mereka beli pun secara adalah barang-barang yang berkualitas bagus. Lain ya kalau yang beli saya, kalau saya yang beli biasanya cari harga termurah dulu. Istilah kualitas nanti aja ya. Karena ya duit bosku. Di sini tuh ada beberapa telepon ya, yang seperti ini sih, keren teleponnya. Kemudian di bagian sini terdapat ya beberapa peralatan kebersihan ya. Waduh, ini pintunya udah tercopoti seperti ini semua ya. Kemudian teralis-teralis besinya juga tercopoti. Di sini juga pintu-pintu dan sebagainya. Dan aku sih nemu ya, waduh ini keren nih lampunya ya. Masih melenuk ini bosku. Explore rumah yang cukup mewah pada masanya seperti ini ya. Terkadang saya itu juga cukup takjub ya. Ternyata orang-orang kaya itu mudah sekali mendapatkan uang untuk membuat istana-istana yang seperti ini. Kalau ukuran saya saat ini masih berat gitu ya, belum sanggup bosku. Nah bisa dilihat ya, kamar mandinya aja udah sekeren ini ya. Ada tempat untuk ciblon-ciblon gitu ya, jegur-jegur, gerubiuk-gerubiuk begitu. Wah keren sih. Tempat mandi bareng begini di sini. Seperti ini ya, udah keren sih. Kemudian kacanya juga lumayan besar ya. Di sini ada water heaternya juga, pemanas air gitu ya, biar mandinya anget, biar kerasan begitu ya, berendam-rendam di tempat ini gitu loh. Mantap sih. Kemudian di sini di ruangan sini tuh sebenarnya tempat tidur ya bosku ya, tempat tidur di sini sebenarnya. Saya sih suka ya melihat arsitektur bangunan ini yang banyak kaca, yang seperti ini ya. Jadi kesannya itu meskipun siang nggak pakai lampu udah terang banget. Nah kaca-kaca lebar seperti ini, kaca lebar. Masuk ruangan ini tuh langsung terang benderang, serius bosku. Meskipun tanpa lampu ya. Nah bisa dilihat ya, keren. Baiklah kita coba naik ke lantai yang berada di atasnya ya. Keren loh. Dan ternyata di bagian atasnya udah hancur bosku ya. Udah seperti itu ya. Dan ini sudah memasuki waktu zuhur ya bosku. Bisa ekspor di lokasi ini. Udah hancur sih di bagian ini. Udah parah banget, serius. Aduh. Baik, sepertinya kita nggak ke situ aja bosku ya. Ini udah hancur lebur di bagian sini. Kita turun saja melihat bagian paling bawah bangunan ini. Aduh. Bisa dilihat kan teman-teman, ternyata orang Semarang itu sugih-sugih gitu ya. Kaya-kaya, rumahnya gede-gede gitu ya, seperti ini. Terbukti dari banyaknya rumah-rumah yang bekas ya, ataupun dulunya dimiliki oleh para pengusaha begitu, para milioner dari kota Semarang. Melihat jejak-jejak yang seperti ini tentunya ada
sisi atau manfaatnya ya bosku, bahwasanya besar kecilnya rezeki kita harus tetap mensyukuri, kita harus tetap menikmatinya begitu ya, bukan dengan menikmati dengan cara mengeluh, namun dengan cara bersyukur. Baik, dan di sini tuh di bagian paling bawah ya, ini sih sepertinya masih baru ya, belum terpasang. Seperti ini bosku. Di bagiannya ini hanya terdapat beberapa bekas material rumah yang tersisa ya, yang sudah tercopoti, yang tidak terpakai, sepertinya diletakkan di tempat ini. Dan ini tuh bisa dibuka ya sebenarnya. Oh, namun terkunci dari depan sih. Walah, tempatnya ini cukup besar banget ya, keren. Yang biasanya ditempatkan di pojokan gitu ya, untuk kungkum, mandi dan sebagainya. Keren. Oke, kita naik kembali ke arah kemana kita tadi masuk ya bosku. Baiklah sobat, sepertinya kita sudah menelusuri keberadaan bekas rumah seorang miliuner Semarang ya, yang dulunya ini dimiliki oleh seorang pengusaha properti, dan bisa dibilang rumah ini terbengkalai karena sesuatu hal yang misterius saja, karena tidak diketahui secara pasti kemana penghuni rumah ini ataupun di mana keberadaan penghuni rumah ini sekarang gitu ya. Baik sahabat, dan sudah mendekati ataupun memasuki ya waktu zuhur, saya harus menghentikan eksplorasi kita di bekas istana sang milioner ini, dan tentunya bolak-balik ya terdengar suara pesawat yang cukup keras bosku. Baiklah, dan saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video saya kali ini nggak tuntas, dan maafkan kalau ada salah-salah kata, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.